Selamat pagi dokter teman-teman, perkenalkan kami dari SUD A9 akan mempresentasikan mengenai studi proyek kami berjudul Tarsal Tunnel Syndrome. Berikut merupakan anggota SUD A9. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ben Kasartohari dengan degree Track NMC 93. Di sini saya akan menjabarkan tentang latar belakang student project ini. Tarsal Tunnel Syndrome atau TTS adalah suatu kondisi di mana terjadi neuropathic kompresi pada saraf tibialis posterior atau posterior tibial nerve ketika melewati terowongan tarsal. TTS ini sendiri terkadang sulit untuk didiagnosis secara tepat karena gejalanya mirip dengan penyakit lain, contohnya plantar fasciitis. Oleh karena itu, diperlukan diagnosis yang akurat. Keterbatasan aktivitas fisik akibat rasa nyeri dan ketidaknyamanan dapat menghambat mobilitas sehari-hari dan partisipasi dalam kegiatan sosial. Sehingga student project ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam terkait patofisiologi TTS, mengeksplorasi metode diagnostik yang efektif, dan meninjau penanganan kondisi ini. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan kondisi tarsal tunnel syndrome dan membantu perbaikan diagnosis serta penanganan kesehatan di masa depan. Terima kasih. Baik, saya izin untuk melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Nika Diana Novita Azia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 065. Baik, mengenai rumusan masalah dari student project kami, yang pertama adalah apakah definisi, etiologi, dan patofisiologi dari penyakit tarsal tunnel syndrome. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana pemeriksaan diagnostik hingga penegakan diagnosis serta diferensial diagnosis dari penyakit tarsal tunnel syndrome. Lalu, apa saja pilihan penata laksanaan terkini yang efektif untuk mengatasi penyakit tarsal tunnel syndrome. Selanjutnya, mengenai tujuan dari penulisan, terdapat tujuan umum serta tujuan khusus, di mana tujuan umumnya untuk mendalami pemahaman tentang tarsal tunnel syndrome, mulai dari definisi, etiologi, patofisiologi, dan metode pemeriksaan sehingga dapat berkontribusi pada diagnosis yang lebih akurat dan penanganan yang lebih efektif. Kemudian, tujuan khususnya bisa mengetahui definisi, etiologi, patofisiologi dari tarsal tunnel syndrome, dan bisa menjelaskan secara komprehensif metode diagnostik dan diferensial diagnosis terkait tarsal tunnel syndrome, serta mengetahui penata laksanaan untuk tarsal tunnel syndrome. Selanjutnya, mengenai manfaat penulisan, yang pertama, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tarsal tunnel syndrome bagi mahasiswa kedokteran dan tenaga kesehatan. Yang kedua, membantu meningkatkan akurasi diagnosis dan tata laksana tarsal tunnel syndrome. Dan yang ketiga, menyediakan literatur ilmiah terkini yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, diskusi kasus, dan penelitian lanjutan terkait penyakit tarsal tunnel syndrome. Baik, di sini saya akan membahas mengenai definisi dari tarsal tunnel syndrome. Jadi, tarsal tunnel syndrome atau sindrom terowongan tarsal merupakan penyakit neuropati yang diakibatkan oleh kompresi struktur terowongan tarsal, terutama pada saraf tibialis posterior. Kondisi ini sering dibandingkan dengan carpal tunnel syndrome yang terdapat di pergelangan tangan, karena keduanya berkaitan dengan kompresi pada saraf di ruang yang terbatas. Kompresi pada tarsal tunnel syndrome terjadi pada terowongan tarsal, yang merupakan ruang fibro-oseus sempit yang berjalan di bagian posterior-inferior dari malleolus medial. Atap terowongan tarsal ini terdiri dari retinaculum flexor yang berjalan dari ujung malleolus medial hingga processus calcaneus medial dan aponeurosis plantar. Sedangkan lantai dari terowongan ini terdiri dari permukaan medial tulang tibia, talus, dan calcaneus. Terowongan tarsal merupakan tempat beberapa struktur penting, seperti tendon tibialis posterior, flexor digitorium longus, dan flexor hallucis longus. Selain itu, arteri dan vena tibialis posterior, serta saraf tibialis posterior yang keluar dari L4 hingga S3 terdapat dan melalui terowongan tarsal ini. Saraf tibialis posterior akan bercabang menjadi saraf plantar medial dan saraf plantar lateral yang memiliki fungsi penting masing-masing. Kompresi dan permasalahan terhadap struktur inilah yang nanti akan membuat tanda dan gejala pada seseorang yang mengalami tarsal tunnel syndrome. Baik, itu sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida Bagus Alet Dewantara dengan nomor 5 seri 232. Etiologi dari TTS ini mencakup dua, yaitu antara faktor intrinsik atau ekstrinsik yang menekan saraf tibialis dalam terowongan tarsal. Etiologi dengan faktor intrinsik berasal dari dalam terowongan itu sendiri, seperti ada peradangan pada tendon ataupun sulung tendon pada terowongan tarsal, dari neural fibrosis, osteofit, dan retinaculum hypertrophy, dan ada lesi atau massa yang menekan saraf tibialis, seperti adanya varises, distal ganglion, limfoma, neoplasia, neuroma, ataupun lainnya.
Sedangkan etiologi dengan faktor ekstrinsik memberikan tekanan dari luar terowongan, seperti ada fraktur atau keseleo pergelangan kaki, kelebihan berat badan, penyakit sistemik, koalisi tarsal, fraktur avulsi plantar medial, calcaneus, dan ataupun alas kaki yang terlalu ketat. Akan tetapi, dalam 20% dari kasus TTS yang terjadi, itu tidak memiliki etiologi yang jelas, yang kemudian disebut sebagai TTS idiopathic. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi terjadinya tarsal tunnel syndrome. Tarsal tunnel syndrome terjadi karena adanya kompresi pada saraf tibialis posterior atau salah satu dari percabangannya yaitu saraf plantar lateral maupun medial di dalam terowongan tarsal. Terowongan tarsal berbentuk ruang osteofibrosa di bagian belakang malleolus medial dengan lantai yang dibentuk oleh talus, calcaneus, dan dinding medial tibial distal. Sedangkan bagian atasnya dibentuk oleh retinaculum flexor. Tekanan berlebih akibat deformitas kaki, edema, massa, varisas vena, dan inflamasi akan meningkatkan tekanan dalam ruangan ini sehingga akan menyebabkan hambatan aliran darah dan hipoksia saraf. Kompresi saraf yang berkepanjangan akan menimbulkan demyelinisasi segmental, degenerasi akson, dan gangguan konduksi saraf, sehingga hal inilah yang akan memunculkan gejala sensorik dan motorik pada saraf yang terlibat. Perkenalkan, saya Maria Shalten Sitono dengan 3 digit NIM terakhir 025, izin untuk melanjutkan patofisiologi tarsal tunnel syndrome. Pada tarsal tunnel syndrome, tekanan kronis pada saraf tibialis posterior dan percabangannya memicu peningkatan permeabilitas kapiler endoneurium. Hal ini menimbulkan edema intraneural yang memperburuk iskemia serta merusak struktur saraf. Seiring berjalannya waktu, jaringan fibrosa di sekitar saraf dan retinaculum flexor menebal sehingga ruang tarsal tunnel semakin sempit. Proses ini menyebabkan gejala yang progresif, mulai dari parestesia intermiten hingga defisit sensori motor menetap. Mekanismenya mirip dengan neuropati akibat jebakan saraf lain, di mana interaksi antara kompresi, iskemia, dan inflamasi berperan besar dalam patogenesisnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Amanda Silva Yulianto dengan 3 digit NIM terakhir 127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis. Jadi diagnosis tarsal tunnel syndrome atau TTS itu masih sulit karena gejalanya yang tidak spesifik dan juga mirip neuropati periferal lain. Uji klinis seperti Tinel-Stein dan juga dorsiflexion eversion test itu masih kurang konsisten. Namun akurasinya akan meningkat bila dikombinasikan dengan nerve conduction studies, dan juga modalitas pencitraan itu penting seperti MRI yang mampu mendeteksi lokasi kompresi hingga 82% kasus, dan juga USG itu juga efektif menemukan variasi anatomi dengan biaya yang lebih rendah. Sekian dari saya. Baik, selamat pagi dokter. Perkenalkan saya Ida Ayu Agung Widya Prasanti, 3 digit NIM akhir 087. Saya mohon izin untuk menjelaskan selanjutnya bagian dari diferensial diagnosis atau diagnosis banding yang perlu dieksklusi sebelum menegakkan diagnosis tarsal tunnel syndrome. Jadi di sini ada beberapa kategori yang saya bagi untuk mengeksklusi atau mendiferensiasi dari beberapa diagnosis banding yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama, berdasarkan dari kategori nyerinya, apabila pasien mengalami nyeri bagian unilateral, itu penting untuk mempertimbangkan juga kemungkinan adanya radikulopati lumbosakral serta cedera muskuloskeletal. Kemudian dari lokasi nyerinya sendiri, apabila ada bagian nyeri di bagian lengkungan kaki atau penghubungan antara tumit dengan jari, perlu dipertimbangkan kemungkinan plantar fasciitis. Lalu apabila nyeri di dorsum kaki, perlu dipertimbangkan kemungkinan fraktur stress metatarsal. Setelah itu, berdasarkan gangguan yang dialami, apabila mengalami parestesia, perlu juga dipertimbangkan neuroma morton yang mana ini terjadi parestesia meskipun tidak di keseluruhan bagian kaki. Kemudian bisa dipertimbangkan diferensial diagnosis lainnya seperti tendinitis achiles, deep flexor compartment syndrome, kondisi degeneratif kaki, serta beberapa diagnosis banding lain yang mungkin akan menyerupai dari tarsal tunnel syndrome. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Nicholas Adela Tambunan dengan 3 digit NIM 204. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penelaksanaan. Yang pertama, untuk pelaksanaan itu kita bisa identifikasi mekanik dan faktor dari predisposisinya. Yang kedua, kita bisa melakukan konservatif awal. Yang pertama itu istirahatkan dan pengurangan beban pada telapak kaki. Lalu yang kedua ada ortosis atau sepatu ortopedi penyangga kaki yang bisa membantu untuk
memperbaiki dan mengurangi dari gejala. Lalu penggunaan padding atau splint untuk menjaga posisi pergelangan kaki. Lalu yang ketiga itu ada fisioterapi, ini untuk melatihan peregangan dan penguatan otot pergelangan kaki. Lalu kualitas pergelangan nyeri, misalnya dengan ultrasound stimulasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk tahapan penata laksanaan selanjutnya bisa diberikan terapi farmakologis seperti obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID, kemudian bisa dapat juga diberikan kortikosteroid lokal jika terdapat nyeri hebat. Kemudian dapat dilakukan juga evaluasi ulang terhadap respons terapi konservatifnya, namun apabila semua terapi konservatifnya itu gagal setelah jangka waktu tertentu, bisa langsung terdapat indikasi untuk tindak lanjut bedah operasi dekompresi. Baik, saya izin untuk melanjutkan terkait kesimpulan dan saran. Namun sebelumnya perkenalkan, saya Vershka dengan 3 digit NIM terakhir 149. Untuk kesimpulannya, tarsal tunnel syndrome merupakan suatu neuropati akibat kompresi saraf tibialis posterior atau cabangnya di dalam terowongan tarsal. Nah, kondisi ini dapat menimbulkan gejala berupa nyeri, rasa terbakar, hingga parestesia pada telapak kaki yang dapat menjalar ke betis. Nah, patofisiologi tarsal tunnel syndrome melibatkan interaksi antara kompresi mekanis, iskemia, dan respon inflamasi yang mengarah pada kerusakan saraf progresif. Diagnosis tarsal tunnel syndrome masih menjadi tantangan karena gejalanya mirip dengan kondisi lain, sehingga diperlukan kombinasi pemeriksaan fisik, misalnya PINOSIME, uji provokatif, nerve conduction studies, serta modalitas pencitraan seperti MRI atau USG. Penata laksanaan dapat berupa terapi konservatif seperti obat-obatan, fisioterapi, modifikasi alas kaki, dan penggunaan walking boot, maupun pembedahan bila gejala menetap atau terdapat penyebab definitif seperti massa atau kelainan anatomi. Penegakan diagnosis yang cepat dan tepat itu sangat penting agar kualitas hidup pasien itu dapat dipertahankan. Baik, saya izin untuk melanjutkan ke bagian saran. Jadi saran dari SGDA 9 adalah diperlukan peningkatan kesadaran dan kewaspadaan klinisi terhadap tarsal tunnel syndrome agar diagnosis dapat ditegakkan lebih cepat dan tepat sehingga penanganan dapat segera diberikan. Standarisasi kriteria diagnostik serta penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas jangka panjang dan terapi konservatif maupun pembedahan ini sangat penting dilakukan. Selain itu, edukasi kepada pasien dan masyarakat mengenai faktor resiko, gejala awal, serta pentingnya mencari pertolongan medis sedini mungkin perlu digencarkan sehingga kualitas hidup penderita tarsal tunnel syndrome dapat lebih terjaga. Sekian presentasi dari kami SGDA 9 mengenai sidang proyek kami yang berjudul tarsal tunnel syndrome. Apabila dapat kesalahan yang berkata, mohon maaf dan terima kasih.